Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Yustia Rahma dari Fakultas Hukum Tarumanegara. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari litigasi pidana, yaitu penyelidikan, penyidikan, pra-peradilan, dan penuntutan. Diketahuinya terjadi tindak pidana dari 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, kedapatan tertangkap tangan dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Lalu yang kedua, karena laporan dalam pasal 1 angka 24 KUHP. Yang ketiga, karena pengaduan dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Lalu yang terakhir, diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidikan mengetahui terjadinya delik. Dalam pasal 1 angka 19 KUHP, tertangkap tangan yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Pengertian laporan yang dipaparkan dalam KUHP pasal 1 angka 24 yaitu laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengertian pengaduan dalam pasal 1 angka 25 KUHP sebagai berikut. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Tujuan melakukan penyidikan ada 6. Yang pertama, jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. 2. Waktu tindak pidana yang dilakukan. 3. Tempat terjadinya tindak pidana. 4. Dengan apa tindak pidana dilakukan. 5. Alasan dilakukannya tindak pidana. Lalu yang terakhir, pelaku tindak pidana. Penyidikan bisa dihentikan jika alasannya tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana, penghentian penyidikannya demi hukum. Penangkapan dapat dilakukan apabila telah ada bukti permulaan yang cukup, apabila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya. Isi surat prosedur penangkapan harus ada identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal, menjelaskan dan menyebutkan secara singkat alasan penangkapan, menyebut tempat di mana pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan. Tahap yang mengawali proses hukum acara pidana yaitu diketahui terjadinya tindak pidana atau delik. Perkara pidana disebut ada jika diketahui adanya tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat bukti. Alat bukti dengan barang bukti itu berbeda atau sama ya? Kalau alat bukti yaitu dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah itu di dalamnya mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut negatif fatal theory yaitu hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Lalu sekarang barang bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat 1 KUHP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Lalu yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana atau benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Atau dengan kata lain, benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHP.
Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti ada 4, yaitu yang pertama, sesuatu yang merupakan objek material. Kedua, berbicara untuk diri sendiri. Ketiga, sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya. Lalu yang terakhir atau keempat, yaitu harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.